Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari Rabu, ya kan? Hari Rabu. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun la ilaha illallah atau rukun kalimat tauhid, ya. Rukunnya ada berapa? Ada dua, ya. Rukunnya ada dua. Kemarin kita bahas tentang syaratnya, ya. Jadi syarat sah kalimat tauhid, jika tidak terpenuhi, niscaya kalimat tauhidnya tidak sah di sisi Allah dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi harus yang tujuh-tujuhnya terpenuhi. Kenapa syarat yang pertama itu harus berilmu? Karena kalau sudah berilmu, dia bisa menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui kitab sucinya dan melalui sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian dia juga bisa mencintai kalimat tauhid itu. Bagaimana cara mencintainya? Melaksanakan dengan apa yang dia ucapkan, ya. Padahal ucapannya pendek saja, la ilaha illallah. La itu rukun yang pertama, la ilah itu penafian, ya. Rukun yang pertama adalah penafian. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, ya. Tidak ada sesembahan. Apapun yang ada di muka bumi ini enggak ada yang disembah. Jadi penetapannya, al-isbatnya illa, al-istisna, hanya satu berarti. Nyembahnya, taatnya, mengabdinya kepada Allah, gitu, ya. Jadi nafi itu artinya peniadaan dengan cara mengkufuri dan mengingkari. Cara mengkufuri dan mengingkari semua sesembahan. Itu nafi namanya. Jadi kalau orang belum mengkufuri, belum mengingkari sesembahan-sesembahan yang lainnya, dia belum menjalankan kalimat la ilaha illallah, ya. Belum menjalankan itu. Jadi sudah kufuri dan ingkari, enggak ada gitu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Makanya kalau kita mau apa-apa, mau minta tolong, Allah berfirman tuh, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi mohon pertolonganlah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Yang keduanya berat kecuali orang-orang yang khusyuk, ya, orang-orang yang khusyuk. Kalau enggak khusyuk dalam hidupnya, dia mintanya sama yang lain, minta keberkahan juga sampai yang lain, ya. Di surat An-Najm tadi itu ya dibacakan dia. Kalau di zaman dulu mintanya sama Lata, Manat dan Uzza, gitu. Kalau sekarang mintanya ke macam-macam. Ada yang minta ke pohon, ada yang minta ke kuburan, ya kan? Ya, kuburan itu bukan tempat meminta, ya, tempat kita mendoakan, tempat kita mengingat kematian. Karena sabda Nabi, nahaitukum an ziyaratul kubri fazuruha fa innahu tadhkiratul maut. Dulunya aku larang ziarah kubur itu, maka sekarang aku perintahkan untuk ziarah kubur. Berarti kalau ziarah kubur hukumnya apa? Sunnah. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah karena ada perintah dari Nabi. Tapi bagaimana sunnahnya? Fa innahu, sesungguhnya dia ziarah kubur itu untuk apa? Untuk mengingat kematian. Kalau dia nggak mengingat kematian, dia minta, waduh, kata orang yang di dalam kubur, saya aja pengen balik lagi, saya
aja pengen balik lagi kamu minta-minta sama saya gitu ya. Hah? Nggak ada waktunya, kapan saja boleh gitu, kapan saja boleh ya. Maka dia diatur caranya oleh Nabi ya, masuknya diatur ya, pakai salam juga masuknya ya, melepas alas kakinya ya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Begitu. Kalau di batu kan dilindungi pagar. Iya. Sendalnya juga. Iya, sendalnya dicopot. Gitu, sendalnya dicopot. Walaupun di alas itu. Iya, gitu. Bahkan kita nggak boleh melangkahi kuburannya, tuh nggak boleh. Duduk di atas kuburannya juga nggak boleh. Apalagi perempuan, mana boleh dia ke situ. Nggak boleh. Kemudian doakan keluarga kita. Ya, kalau umpamanya kita keluarganya semua, doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waghsilhum bil ma'i wat thalji wal barad. Gitu. Iya, doain saja. Mereka butuh doa. Kira-kira dia butuh nggak doa kita? Doa. Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum min hufuratin nar. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surga. Jangan kau jadikan kuburannya sebagai gambaran neraka. Gitu. Kan dia senang kalau didoain begitu, betul nggak? Gitu. Ini enggak. Mbah, saya mau kredit motor nih, kurang dananya gitu. Kalau nongol tangannya tuh ngasih duit, lari juga dia. Jadi nggak ada orang dari kuburan nongol tangannya tuh nggak ada. Kalau ada itu orang yang halu. Dia cerita, kuburan Bu ini ketika saya datang gitu, tangannya nongol, cium tangan, cium dengkul. Halu itu. Para nabi nggak pernah begitu, dan para sahabat juga nggak pernah begitu, dan nggak ada cerita dari sahabat atau tabiin nggak ada itu. Yang cerita orang-orang yang halus saja gitu ya, jangan diikutin itu ya. Jadi isbat itu pengisbatan dengan cara mewujudkan dan menetapkan. Jadi ketetapannya hanya Allah, dan nafi serta isbat itu dapat juga dipahami dari ayat yang di surat Muhammad itu ya, ayat 19 itu ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang disembah secara hak selain Allah ya. Jadi nafi dalam kalimat la ilah, tidak ada ilah, dan isbat itu ada dalam kalimat illallah, ada istisna, pengecualian, jadi cuma satu ya. Isbat hasil istisna, pengecualian yang didahului oleh nafi menghendaki tertib ya, yaitu mendahulukan nafi sebelum isbat. Hilangkan dulu, kufuri dulu, ingkari dulu, baru tetapkan. Jadi belajar juga begitu, jangan main terima. Kata saya bilang begini main terima saja. Ingkari dulu dari saya, baru itu tetapkan, tanya dalilnya mana Ustaz, Al-Qur'annya surat apa, ayat berapa, hadisnya dari mana, siapa yang meriwayatkan, tanya. Ini enggak, nurut aja gitu ya. Nurut aja, suka ngikut-ngikut. Ntar Ustadznya bilang, kamu sholatnya gini ya, Allahu Akbar, antara jari-jari dengan ini di kuping, kemudian diputar kanan dulu baru kiri. Tanya hadisnya yang mana Ustaz gitu ya. Ini enggak, Ustaznya begini Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Bagaimana itu? Tanya dulu. Dan rukun-rukun kalimat tauhid ya, satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, baik pengucapan, pengiktiqadan atau pengamalannya. La ilaha illallah ini dua rukun, satu kesatuan. Kalau dia sudah menolak ilah, sesembahan, maka dia harus menetapkan
hanya Allah saja yang disembah. Maka wajib lebih dahulu dientekokan penuh keimanan agar kalimat tauhid itu sah di sisi Allah. Ia menafikan dengan cara mengkufuri dan mengingkari yang sebagai berikut ya. Di surat Al-Isra itu surat 17 ayat 23 ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memutuskan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jangan menyembah selain Dia. Kalau kita datang ke masjid, kita mau sholat, mau menyembah Allah. Jadi datangnya karena Allah, dipanggil oleh Allah melalui adzan yang dikumandangkan oleh muadzin, itu kita datang. Nggak ngaruh di dalamnya ada pejabat atau tidak, ada gubernur atau tidak. Tetap aja kalau dipanggil tetap datang. Kenapa? Karena kita menafikan sesembahan yang lain dan menetapkan hanya Allah yang akan kita sembah. Kemudian di surat An-Nisa itu ya, ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu sekalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kalau sudah menyembah Allah, jangan mensekutukan yang lain. Salat mah salat dia. Minta nomor apa nomor? Togel ya. Ke kuburan kemana-mana ya kan. Terus di pohon ditulis-tulis, nah itu udah nggak benar itu. Kan di 10 wasiat Allah juga gitu ya, di surat Al-An'am ya, 151-nya ya. Ya. Janganlah mempersekutukan Allah yang pertama. Jadi sumbernya orang mau selamat itu tidak mensekutukan Allah. Yang kedua, setiap ketaatan mutlak ya, kecuali kepada Allah ya, mutlak. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, di kitab Musnad Ahmad jilid pertama halaman 131 ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan bagi seseorang makhluk di dalam kedurhakaan terhadap Allah. Jadi nggak ada ketaatan itu kecuali hanya kepada Allah. Taatnya hanya kepada Allah. Maka sumbernya harus dari firman Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi nggak boleh taat sama siapapun gitu. Sama saya juga kamu mau taat, nggak usah ya kan. Selama nggak ada dalilnya, jangan mau melakukan ibadah gitu. Sekalipun saya perintahkan. Gitu. Oh, Pak Sugeng kalau mau perusahaannya maju, baca selawat 7.777 gitu ya, gitu kan? Suka begitu nggak? Nurut nggak dia? Beli tasbih yang panjangnya bukan 99 ininya, 7.777, panjang bener dia. Ya, baca selawat ke bursa-bursa dia, gitu kan? Udah gitu nggak maju-maju perusahaannya, ditimpuk tuh Ustaz Besarya gitu ya. Yang ketiga, setiap jenis hukum selain hukum Allah ya. Jadi hukum itu harus sama dengan hukum Allah. Hukum manusia harus mengikuti sumbernya dari hukum Allah. Kalau enggak tertolak juga. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah bagi Allah. Jadi yang menetapkan hukum ibadah, hukum pelaksanaan ritual ibadah itu hanya dari Allah dan Rasulnya. Selain itu nggak boleh kita tuh kalau itu ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin gitu ya. Gitu. Kemudian yang keempat, setiap jenis taghut dan segala jenis kemungkaran itu diingkari tuh. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Itu di surat Al-Baqarah ayat 256 itu ya. Karena itu barang siapa yang kafir kepada taghut, mengingkari taghut itu dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada buhul tali yang amat kuat. Dia berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat. Berpegang teguh kepada Islam dia. Jadi Islamnya beneran. Enggak Islam bohong-bohongan
gitu. Islam beneran. Karena Islam itu dibangun atas dasar 5. Buniyal Islamu ala khamsin. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nomor hadisnya 112 ya. Buniyal Islamu ala khamsin ala ayyabudallah wa yakfaru bima duna. Islam dibina atas 5 perkara ya, bahwa Allah disembah dan dikufurinya selainnya. Jadi Allah yang disembah, selainnya dikufuri. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma tunsurun. Dan janganlah kamu rukun kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi senang sama orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan tiada bagi kamu seorang penolong selain Allah, kemudian kamu tidak akan ditolong ya. Kamu tidak akan ditolong. Lanjut ya. Sekarang penetapannya isbat gitu ya. Jadi kalau ada tuh kalau mau bulan Ramadan sidang isbat gitu ya, sidang penetapan tanggal bulan Ramadan. Isbat itu penetapan. Isbat itu ada di dalam kalimat illa ya. Pengecualian al-istisna. Penetapannya hanya Allah Azza wa Jalla yang disembah. Jadi muslim mukallaf berkewajiban lapang dada untuk beriktikad dengan penuh keimanan. Yang pertama, dia menafikan segala bentuk kesyirikan. Menafikan segala bentuk kesyirikan, segala tagut dan segala kemungkaran. Itu dinafikan, dia tolak semuanya. Sekalipun yang ngajaknya itu orang dekat kita ya. Kemudian yang kedua, mengitsbatkan, menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah secara hak, yang berhak menghukum dan mengatur segala sesuatu secara benar. Jadi hukum dan yang mengatur segala sesuatu secara benar dan yang berhak ditaati secara mutlak hanya Allah gitu. Kalau hukum itu bertentangan dengan hukum Allah, maka kita tolak juga gitu. Hukum Allah umpamanya gini kan, ditetapkan bahwa babi haram gitu kan, terus ada orang bilang halal, itu tetap kita tolak tuh yang bilang halal, sekalipun dia orang dekat kita. Oh, dia bilang gini, kalau minuman keras itu haram gitu kan kata Allah minuman keras haram. Terus dia bilang kalau sedikit mah nggak apa-apa gitu, tetap kita tolak. Ada nggak yang ngomong gitu? Iya, hukum tuh tetap ya mutlak gitu, nggak boleh dia merubah hukum gitu. Oh, kalau makan daging babi kakinya doang boleh gitu, yang haram daging badannya, nggak bisa begitu. Itu ketetapannya. Jadi kalau rukunnya ini tidak terpenuhi, maka dia batal rukun la ilaha illallah. Gitu. Jadi hanya dengan inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita bisa melaksanakan 2 kalimat syahadat ya, itu sesungguhnya itu hanya pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak ada hidayah, nggak ada petunjuk, nggak ada taufik dari Allah, kita nggak sanggup untuk melaksanakannya. Tapi dengan Allah berikan hidayah, taufik, inayah, kita bisa menafikan segala bentuk kesyirikan, dan kita bisa menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita taati, kita ibadahi ya, dan kita mau diatur dengan Allah dan Rasulnya ya. Hanya dengan inayah dan pertolongan Allah ya, bahwa dengan memohon inayahnya kepada Allah kita bisa juga menjalankan dengan benar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kalimat tauhid yang nanti kita berharap kepada Allah ketika kita meninggal dunia, kita mati dalam keadaan husnul khotimah ya, husnul khotimah, bukan husnul
husnul, pakai hak ya, husnul khatimah, jangan dibalik. Iya, bukan husnul, bukan husnul khatimah. Iya, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan semoga juga keluarga kita, anak dan istri kita, ketika nanti diwafatkan oleh Allah, dia dapat mengucapkan kata-kata terakhir, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.